Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Kepala Wihara Ekayana yang saya hormati, serta saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini, Purnama Sidi di bulan Waisak adalah Hari Buddha. Jatuh pada bulan Waisak, Hari Buddha lebih kita kenal sebagai Hari Waisak. Banyak pula yang menyebutnya sebagai Hari Raya Waisak. Waisak memang merupakan hari raya yang paling utama bagi umat Buddha. Kita juga sering menyebut Hari Suci Waisak sebagai Hari Trisuci Waisak, dikarenakan ada 3 peristiwa suci yang kita peringati. Kita memperingati kelahiran Guru Agung kita. Kita memperingati pencerahan sempurna Guru Agung kita. Kita memperingati parinirwana Guru Agung kita. Buddha adalah Guru Agung kita. Buddha adalah teladan agung kita. Buddha adalah panutan agung kita. Buddha adalah penunjuk jalan kita menuju nirwana, kebahagiaan sejati. Buddha telah merealisasi nirwana 45 tahun sebelum beliau parinirwana. Jadi, sejak tercapainya pencerahan sempurna atau keterjagaan sempurna, beliau sesungguhnya telah tanpa kematian. Oleh karena beliau telah menjadi Dharmakaya atau tubuh Dharma. Dharmakaya semua Buddha adalah Maha Esa dan kekal abadi. Pencapaian tanpa kematian berarti beliau tidak akan dilahirkan kembali. Dan ini tentu mengingatkan kita pada peristiwa saat kelahiran beliau. Sebagai bayi Siddhartha, beliau telah berseru, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Pemuda Siddhartha memang telah berhasil mencapai tujuan agungnya. Sesuai arti namanya, Siddhartha, yang tercapai cita-citanya. Apakah cita-cita atau tujuan agung beliau? Beliau bertekad mencari jalan untuk terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Tekad agung ini semakin menguat kala mengetahui bahwa semua makhluk akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Jadi, pencarian agung itu motivasinya bukan lagi untuk pembebasan pribadi, tetapi untuk pembebasan semua makhluk. Dan ketika jalan itu telah beliau temukan, beliau menunjukkan jalan itu kepada kita semua. Para dewa dan manusia di alam semesta pun bersuka cita. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, berbeda dengan Pangeran Siddhartha, sebagian besar dari kita sudah terbiasa melihat 3 peristiwa, usia tua, sakit, dan kematian. Dan kemudian menganggap usia tua, sakit, dan kematian sebagai hal biasa. Tentu kita tidak ingin menjadi jompo, tentu kita tidak ingin sakit parah, tentu kita tidak ingin mengalami wafat yang didahului sekarat. Bukankah begitu? Namun, berbeda dengan Guru Agung kita, sebagian besar dari kita sudah menganggap peristiwa-peristiwa itu sebagai sesuatu yang biasa, bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Karenanya, wajar jika sebagian besar dari kita juga tidak tergerak untuk mencari jalan keluar untuk benar-benar terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Jadi, sangat berbeda dengan Guru Agung kita, yang begitu sangat tergerak untuk mencari jalan pembebasan. Oleh karenanya, beliau berhasil menjadi Buddha, berhasil merealisasi nirwana, kebahagiaan sejati, kedamaian abadi. Beliau kemudian menunjukkan kepada kita jalan tersebut. Beliau tahu bahwa ada makhluk-makhluk yang debu di matanya sedikit, yang kotoran batinnya tipis. Mereka akan dapat melihat sang jalan. Kita mengetahui bahwa dengan mengikuti jalan tersebut, murid-murid beliau kemudian juga berhasil merealisasi tingkat-tingkat kesucian hingga tingkat kesucian tertinggi nirwana. Dan kita juga harus berani menyatakan bahwa setelah lebih dari 2568 tahun
Buddha Parinirwana, tetap ada para praktisi Dharma pada masa kini yang akan bisa merealisasi tingkat-tingkat kesucian tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita sesungguhnya juga mendambakan kebahagiaan sejati dan bukan kebahagiaan semu? Bukankah kita juga mampu untuk terus menipiskan kotoran batin dan mengurangi terus debu di mata kita? Sehingga akhirnya bukan lagi kebahagiaan semu yang kita raih, tetapi kita mampu meraih kebahagiaan sejati. Untuk itu, Buddha berpesan agar kita giat berjuang dengan mempraktekkan sadar penuh. Janganlah kita terlena, janganlah kita lengah, karena segala yang terbentuk itu tidak kekal. Jika kita melekati, maka akan membawa kita pada ketidakpuasan dan penderitaan. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Mengapa kita perlu giat berjuang dengan mempraktekkan sadar penuh? Pentingnya sadar penuh akan dapat dijelaskan dengan menggunakan perumpamaan yang disampaikan Buddha tentang seseorang yang tubuhnya tertancap dua anak panah di tempat yang persis sama. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan seperti menjadi jompo, mengalami sakit parah dan sekarat menjelang kematian adalah ibarat tertancap anak panah pertama. Adapun respon atau tanggapan kita terhadap kondisi yang tidak menyenangkan adalah ibarat anak panah kedua yang menancap lagi pada bagian yang sama dari tubuh kita yang tadi terkena anak panah pertama. Kita tentu lebih sulit menanggung rasa sakit akibat anak panah yang kedua. Namun, kita sering tidak sadar penuh sehingga membiarkan hadirnya anak panah kedua itu. Padahal, jika kita belum bisa terbebas dari kondisi yang tidak menyenangkan, setidaknya kita perlu berlatih untuk terbebas dari anak panah yang kedua. Dari respon tanggapan yang membuat semakin kita menderita. Bukankah setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap ketidaknyamanan, sehingga hasil yang akan mereka alami juga berbeda-beda? Ketika kita berlatih meditasi duduk, kita tentu pernah mengalami ketidaknyamanan ketika kaki mulai terasa sakit. Jika kita menolak rasa sakit itu, maka rasa sakitnya malah akan menjadi-jadi. Namun jika dengan sadar penuh kita hanya mengamati rasa sakit tersebut, tidak melekati dengan ketidaksukaan, maka meski rasa sakit tersempat terasa meningkat, tetapi akhirnya akan menghilang. Duduk meditasi pun kemudian menjadi sangat nyaman. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk senantiasa sadar penuh agar kita tidak lagi tergoncang oleh berbagai kondisi dunia. Apalagi pada saat ini, di era digital, jika kita terbiasa lengah, jika kita sering terlena, maka ada begitu banyak sampah di media digital yang akan dapat meningkatkan kotoran batin kita, membuat debu di mata kita semakin tebal. Dalam upaya mengikis kotoran batin, kita perlu terus-menerus berkesadaran penuh agar kita semakin terampil menghadapi banjir informasi yang tidak sehat. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, pada hari Waisak kita bukan sekedar mengenang keagungan Buddha. Di hari Waisak kita memang berupaya mendekatkan diri pada Buddha dan tentunya juga pada Dharma. Kita bersemangat untuk melaksanakan dana, sila, dan bawana. Oleh karena itu dikatakan seharusnya setiap hari adalah hari Waisak. Seharusnya kita semua ingat kepada Buddha setiap hari. Seharusnya kita semua mempraktikkan Dharma setiap hari. Namun, untuk mendorong ke arah itu, memang kita perlu ada hari istimewa yang dirayakan, yang dibuat menjadi hari besar untuk menjadi titik tolak. Seperti halnya tahun baru yang digunakan untuk memunculkan semangat baru. Pada hari besar itu, yaitu hari Waisak, kita adakan kegiatan keagamaan bersama-sama. Bahkan sebelum hari Waisak, kita juga telah mengadakan kegiatan-kegiatan
bersama untuk menyambut Hari Waisak. Kebersamaan itu indah, kebersamaan itu memberi semangat. Anda semua bisa mengalaminya, Anda semua bisa merasakannya. Misalnya saat bersama-sama melaksanakan Pradakshina, melaksanakan upacara Ivo, dan sebagainya. Dan tentunya yang tahun ini menjadi kegiatan istimewa kita adalah kita bersama-sama hadir pada saat acara Sambut Waisak Buddha Hadir Semesta Bercahaya. 14.000 orang kita bersama-sama di AJ Expo Kemayoran kemarin ini. Semoga 14.000 itu semua menjadi bersemangat, ya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, keyakinan umat Buddha terhadap Buddha Dharma dan Sangha meningkat. Ya, meningkatnya ada yang meningkat pesat, ada yang meningkat sedikit mungkin. Dan keyakinan yang meningkat itu tentunya akan diikuti dengan upaya untuk belajar, berlatih, dan berbagi Dharma. Keyakinan adalah kekuatan pertama dari 5 kekuatan yang diajarkan Buddha. Selanjutnya ada 4 kekuatan lainnya, yaitu semangat, sadar penuh, ketenangan, dan kearifan. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, tahun ini tema Waisak yang diangkat Sangga Agung Indonesia adalah tentang pentingnya keharmonisan. Kita diingatkan bahwa dalam berbangsa kita sesungguhnya bisa hidup berdampingan, asalkan kita mengutamakan keharmonisan. Membangun keharmonisan seringkali didasarkan semangat untuk menyatukan yang berbeda, bahwa aku dan kamu itu berbeda. Namun, keharmonisan yang sejati mestinya lebih didasarkan oleh karena kita merasa satu dengan yang lain. Bahwa kita sesungguhnya tidak berbeda dengan yang lain, bahkan kita tidaklah terpisah dengan semesta. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dan doa kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jika benar-benar dihayati, tentunya akan menciptakan keharmonisan sejati. Maka semboyan mendalam dan doa indah itu tidak boleh hanya sebatas di bibir kita. Kita memang bisa melihat diri kita dengan pihak lain sebagai entitas yang berbeda, meskipun memiliki saling ketergantungan. Namun, kita juga bisa melihat diri kita dengan pihak lain sebagai satu kesatuan dan memiliki sifat dasar yang sama. Berbeda-beda tetapi satu jua. Inilah realita yang sesungguhnya. Doa semoga semua makhluk hidup berbahagia artinya adalah semoga kita semua hidup berbahagia. Kita semua, itu berarti tanpa ada satu makhluk pun yang dikecualikan. Dan kita semua itu termasuk saya di dalamnya. Namun saya bukanlah yang utama karena saya sesungguhnya tidak terpisah dari yang lain. Ketika kita menyebut kita, jika sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, bukan bahasa Manado, itu berarti kami plus kalian, ya. Maka kita tidak ada yang dikecualikan. Maka tidak ada yang dikecualikan. Manusia bukan musuh kita. Jadi kita seharusnya tidak membenci sesama manusia. Jika kita menyadari dan tahu bahwa perbuatan seseorang itu buruk dan kita tidak suka dengan perbuatan buruknya, maka itu benar. Namun akan menjadi tidak benar jika kemudian kita menjadi tidak suka dengan manusianya. Ketika kita tidak bisa memaafkan seseorang, maka yang kini merupakan musuh kita, yang harus kita hadapi dan atasi adalah pikiran buruk kita yang membenci itu. Musuh kita sekarang malahan ada dalam diri kita sendiri. Manusia memang bukan musuh kita. Ketika lengah, maka manusia termasuk diri kita sendiri bisa melakukan berbagai perbuatan buruk, ucapan buruk, pikiran buruk. Namun, ketika kita sadar penuh, saat itu kita adalah Buddha. Sayangnya, Buddha kita hanya hadir sesaat, karena ternyata kemudian kita lengah lagi. Kita semua sesungguhnya memiliki sifat dasar Buddha. Kita semua sesungguhnya memiliki benih kebudaan.
kita semua sesungguhnya memiliki hakikat Buddha. Namun kotoran batin, utamanya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, aktif menutupi sehingga membuat diri kita seolah-olah terpisah dari yang lain. Kita pun lalu tampil dengan ego yang kuat. Jika kita terus berlatih sadar penuh dalam segala aktivitas, mampu menyadari muncul lenyapnya sang ego, maka pada akhirnya kita akan bisa sadar penuh setiap saat menjadi Buddha. Kita bukan lagi hanya sesekali menjadi Buddha sesaat, mengalami nirwana sesaat, seperti manakala kita mengalami batin sunya, batin yang kosong dari keakuan. Oleh karena itu, kita tidak boleh malas dalam menghadapi segala kesempatan untuk berlatih, termasuk berlatih dalam masyarakat. Seringkali dikatakan bahwa orang yang sesekali memarahi kita, bisa jadi dia adalah guru yang tengah melatih sadar penuh kita. Sedangkan orang yang senang memuji-muji kita, bisa jadi dia adalah orang yang akan membuat kita terus terlena. Kita seyogianya tidak menghindari masyarakat dan menganggap persoalan di masyarakat sebagai gangguan bagi kedamaian kita. Kedamaian sejati hanya dapat kita peroleh manakala kita dengan sadar penuh mampu menerima masyarakat dengan segala persoalannya. Tentu kita harus tahu kapasitas kita juga. Menghindar bisa jadi pilihan jika kita memang belum mampu mengatasi. Kita perlu kuatkan latihan kita untuk nanti kembali dengan kemampuan sadar penuh kita yang lebih baik. Kita lalu akan dapat kembali berlatih di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di tempat retret. Buddha pernah menyampaikan tuturan bijak. Jika badanmu sakit, jangan pula batinmu ikut sakit. Kita sering tidak bisa menghindar dari badan yang sakit, tetapi kita bisa melatih agar batin menjadi kuat untuk menghadapi, termasuk lewat latihan di masyarakat. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, latihan di jalan Buddha dan peduli pada sesama bukanlah dua hal yang berbeda. Manakala latihan di jalan Buddha adalah untuk memiliki batin sunya, batin yang kosong dari ego keakuan, maka peduli pada sesama wujudnya adalah cinta kasih universal, cinta yang tanpa keakuan. Kalau berjumpa dengan sesama yang tengah mengalami musibah, cinta kasih universal akan menjadi belas kasih. Kalau berjumpa dengan sesama yang tengah mengalami keberuntungan, cinta kasih universal akan berubah menjadi turut bersukacita. Kalau berjumpa dengan semuanya, cinta kasih universal menjadi non-diskriminasi. Dengan didasarkan pada buah latihan dalam menghentikan semangat keakuan, peduli sesama akan benar-benar menciptakan keharmonisan sosial. Dengan demikian, bodhicitta dan keharmonisan sosial sesungguhnya sangat memiliki keterkaitan. Bodhicitta adalah batin yang terjaga sempurna. Terjaga di sini berarti tidak terlena. Bodhicitta adalah batin yang bangkit dari keterlenaan. Jika kita terjaga sempurna, maka kita akan melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, dan kita akan menjadi arif bijaksana. Jika kita terjaga sempurna, maka kita akan melihat makhluk lain juga masih ada dalam samsara, dan kita akan menjadi penuh dengan belas kasih. Bodhicitta bisa dimulai dengan munculnya belas kasih. Belas kasih adalah keinginan berbuat baik untuk mereka yang kurang bahagia. Namun ada dua jenis belas kasih. Belas kasih bukan sekadar praktek berbuat baik. Selain merupakan praktek, belas kasih adalah sekaligus merupakan hasil. Belas kasih digunakan untuk mengubah reaktivitas emosional kita menjadi sadar penuh. Dan sadar penuh tersebut pada gilirannya digunakan untuk menyadari sifat dasar batin, yaitu sunyata. Namun kemudian sunyata ini menjadi dasar bagi jenis belas kasih yang berbeda. Bodhicitta akan tumbuh berkembang dari jenis belas kasih yang kedua ini. Yang dari sunyata, yang dari
kosong dari keakuan. Oleh karena itu, belas kasih yang pertama masih mengandung aku ya. Kita masih mau menolong karena aku. Bahkan ada yang mau cuci dosa juga ya. Oleh karena itu, bodhicitta sebagai batin yang terjaga sempurna adalah tekad untuk terjaga sempurna menuju kebudaan. Guna membantu orang lain juga terjaga sempurna menuju kebudaan. Bodhisattva Santidewa mengatakan, mereka yang tidak bahagia adalah mereka yang mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri, dan mereka yang berbahagia adalah karena mencari kebahagiaan bagi yang lain. Kata-kata Bodhisattva Santidewa ini kata-kata favorit bagi saya, mudah-mudahan juga menjadi kata-kata favorit bagi Anda semua. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, untuk mencapai nirwana butuh batin yang suci, batin yang sunya. Jadi bukan sekedar tidak berbuat jahat dan berupaya meningkatkan terus perbuatan baik, tidak sekedar menjaga sila dan melakukan dana. Jika hanya kedua praktek itu, maka yang dicapai adalah surga, alam para dewa. Tentu sudah sangat lumayan. Namun alam surga masih akan mengalami perubahan, sehingga bukan kebahagiaan sejati, kedamaian abadi. Untuk mencapai nirwana dibutuhkan pula bawana pengembangan batin. Melalui bawana kita mensucikan batin, mensucikan hati dan pikiran. Bawana pengembangan batin membuat batin menjadi sunya yang akan memunculkan kearifan dan belas kasih. Tentu tidak berbuat jahat dan giat berbuat baik adalah langkah awal kita menapaki jalan dharma. Dengan tidak berbuat jahat dan berbuat baik, menambah berbuat dan giat berbuat baik akan membuat kita jauh dari buah karma buruk. Ini sering diibaratkan dengan berapa banyak kita menabur garam kejahatan dan menuang air tawar kebaikan. Garam kejahatan ditaburnya berapa banyak, air tawar kebaikan berapa banyak kita tuang. Sebutir garam di dalam segelas air tawar dan sebutir garam di dalam sekolam air tawar tentu berbeda keasinannya. Tidak berbuat jahat menjadikan kita tidak lagi menambah garam ke dalam air tawar. Giat berbuat baik menjadikan kita terus menambahkan air tawar di tempat yang sama. Artinya, rasa asin dari karma buruk akan terus berkurang. Dengan menambah kebaikan, giat menambah kebaikan, dan berupaya tidak berbuat jahat. Jika kita tidak banyak memiliki buah karma buruk, maka hidup kita akan bisa lebih damai. Kita lebih mampu untuk mengembangkan batin. Kita lebih mampu untuk sadar penuh. Kita lebih jarang untuk terlena, untuk lengah. Dan akhirnya kita lebih mampu melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Tumbuhlah kearifan, tumbuhlah belas kasih. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, sudah mau selesai ya? Tenang. Mengapa kita perlu mengikuti jejak Buddha merealisasi nirwana? Buddha hadir ke dunia untuk menyadarkan kita bahwa ada nirwana, kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi. Jadi seharusnya kita tidak puas hanya dengan kesenangan yang masih bisa berakhir dengan ketidakpuasan. Apa kurang senangnya Pangeran Siddhartha yang memiliki 3 istana untuk 3 musim? Ia adalah calon pewaris tahta dari kerajaan Sakya yang makmur. Istrinya konon adalah putri tercantik. Namun ia berjuang mencari kebahagiaan sejati, kedamaian abadi, dan berhasil merealisasi nirwana. Perjalanan hidup guru agung kita menyadarkan kita bahwa kita pun jika mau akan mampu merealisasi nirwana, kebahagiaan sejati, kedamaian abadi. Marilah dengan titik tolak hari Trisuci Waisak, kita bersama-sama kembali meneguhkan tekad untuk melangkah maju, berupaya mengikuti jejak guru agung kita,
untuk menjadi terjaga sempurna, tercerahkan sempurna, dan merealisasi kedamaian abadi, nirwana, kebudaan. Jangan beranggapan kita tidak mampu dan jauh dari itu. Setidaknya kita perlu mulai melangkah ke sana dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Banyak hal yang sederhana yang dapat kita lakukan dengan sadar penuh. Di era modern ada banyak cara baru penerapan sadar penuh yang telah menambah variasi praktek sadar penuh. Saudara-saudara dalam kasih Buddha, di tengah banjir informasi dari media sosial, Anda semua perlu sadar penuh guna membedakan mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang malah akan mengotori batin. Mengingat terbatasnya waktu kita untuk bisa mengikuti sedemikian banyak media sosial, maka seyogianya kita memilih mana yang utama, memilih yang membawa kita pada Dharma. Untuk itu tentunya media sosial Buddhis seyogianya menjadi pilihan utama. Dan tentunya agar kita selalu mendapat info kegiatan dari Wihara Ekayana, media sosial Wihara Ekayana menjadi yang paling wajib Anda ikuti. Setuju enggak? Jangan malah dilewatkan, jangan malah sampai ada informasi yang terlewatkan. Demi Anda bertumbuh di jalan Dharma. Demikian pula mengingat waktu kita yang terbatas, di tengah banyak kesempatan berbuat baik, Anda semua seyogianya mengutamakan berbuat baik dengan berbasis wihara. Anda bisa bergabung dengan Himpunan Karuna Duta dan Ekayana Peduli, menjadi panitia dan relawan dalam berbagai kegiatan besar dan sebagainya. Berkahnya kan lebih besar ya kalau berbasis wihara. Di tengah banyaknya kesempatan beraktivitas spiritual, Anda semua seharusnya tidak melewatkan aktivitas spiritual di wihara. Anda perlu giat mengikuti puja bakti, dharma kelas, meditasi, dan sebagainya. Semua itu sesungguhnya merupakan bagian dari praktek sadar penuh. Oleh karena itu harus dilakukan dengan sadar penuh. Terlibat dalam komunitas spiritual juga membuat Anda memiliki saudara-saudara sedharma yang baik hati. Kadang lebih baik daripada saudara kandung. Mereka akan mendukung Anda dalam suka dan duka, apalagi jika Anda telah menjadi aktivis di komunitas tersebut. Gak usah minta didoakan di rumah duka kalau ada keluarga kita yang meninggal, semua berbondong-bondong. Karena Anda adalah aktivis wihara. Jangan lupakan pula pembinaan anak-anak Anda. Mereka membutuhkan bekal dharma. Di tengah banyaknya kesempatan pembinaan, Anda semua seharusnya menempatkan mereka beraktivitas di wihara dalam pembinaan komunitas Buddhis. Telah tersedia sekolah-sekolah Buddhis untuk Anda menyekolahkan anak-anak Anda, sehingga mereka bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter sesuai etika Buddhis. Dengan demikian, Anda telah memberikan bekal yang terbaik untuk putra-putri Anda. Yang ingin mendalami ajaran Buddha lebih dalam, bisa lanjut ke Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, Cinarakita. Di sini banyak para anggota sangha yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, Cinarakita. Kalau bagian ini kok tepuk tangan semua ya? Lebih ringan ya. Di tengah banyaknya buku bacaan, salah satu jenis buku yang seharusnya Anda baca adalah buku-buku Dharma. Banyak buku-buku Dharma yang jika dibaca dengan sadar penuh akan menumbuhkan bodhicitta Anda. Tentunya kehadiran buku-buku Dharma adalah juga untuk meningkatkan pengetahuan Dharma umat Buddha Indonesia secara lebih komprehensif. Penerbit Karania dan penerbit Dian Dharma terus menghadirkan buku-buku Dharma yang berkualitas bagi kita semua. Anda dapat membantu umat Buddha di daerah asal Anda dengan mengirimkan buku-buku Dharma tersebut kepada mereka. Jika juga menginfokan adanya banyak e-book yang dapat mereka unduh. Demikianlah pesan-pesan yang dapat disampaikan pada Hari Trisuci Waisak tahun ini. Marilah kita semua terus belajar, berlatih, dan berbagi dharma. Marilah dengan bodhicitta kita mewujudkan keharmonisan sosial.
Selamat Hari Trisuci Waisak 2568.